alam semesta yang mana yang punya tugas ngingetin Anda? Anda belajar Abhidhamma kan? Jadi, oke, Bante jelasin deh. Karma yang kita lakukan, ya karma yang kita lakukan saat ini belum tentu akan berbuah di kehidupan sekarang juga. Ya, karma itu dihasilkan di jawana. Jawana 1 sampai dengan 7. Ada 7 jawana. Jawana pertama itu bisa berbuah di kehidupan sekarang. Jawana kedua sampai dengan ke-6 itu berbuah di 2 kehidupan yang akan datang. Jawana ke-7 itu 1 kehidupan setelah kehidupan sekarang. Nah, oke. Itu cara bekerja karma atau potensinya. Nah, jawana pertama itu hanya bisa berbuat di kehidupan sekarang kalau kondisinya tepat. Kalau kondisinya sesuai, apa yang sesuai itu ketika seseorang bisa berdana atau berdana kepada seorang yang baru keluar dari Nirodha Samapatti. Karma di jawana pertama itulah yang akan berbuah di kehidupan sekarang maksimal sampai 7 hari. Maksimal berbuahnya. Gitu. Ya. Lalu jawana kedua dan ke-6 itu 2 kehidupan berikutnya. Apara-para kama dibilangnya. Apara-para kama. Nah, jawana ke-7 itu bisa dibilang 1 kehidupan berikutnya. Ini bisa juga kama penghasil janaka kama. Ya, tapi apara-para kama sendiri itu juga bisa menjadi janaka kama, tapi di kehidupan berikutnya. Apara-para kama ini 2 sampai 6 ini akan berbuah sepanjang kita di samsara. Nah, jadi ketika kita melanggar sila misalnya ngebunuh, misalnya ya. Kalau misalnya orang ini pun terbunuh pada saat ini juga, belum tentu karena karma itu. Belum tentu karena karma itu langsung berbuah pada hari itu juga atau saat itu atau mungkin beberapa saat kemudian, belum tentu. Ya, tapi mungkin karma buruk yang dihasilkan, yang terjadi pada saat itu mengkondisikan karma buruk yang lain untuk mendekat, kondisi buruk yang lain untuk mendekat. Ya, itu bisa terjadi. Ya mungkin dia tabrak pohon lah atau apalah atau mungkin bahkan meninggal. Itu jadi satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ya, ketika kita berbuat sesuatu kondisi yang tidak baik, ini bisa mengkondisikan kondisi yang tidak baik untuk mendekat. Kondisi tidak baik ini mungkin saja karma buruk istilahnya sedang menunggu untuk berbuah ketika kondisinya tepat. Ya, contohnya mungkin dia ketika jalan itu lalai atau lengah hanya sepersekian detik, nah terjadi. Mungkin. Nah, itu cara kerja hukum karma ya. Ini setiap Buddhis harus mengerti ini sebenarnya ya, supaya nggak salah kaprah nanti karena banyak orang gara-gara jahat sama saya tuh akibatnya begitu. Ada yang ngomong, ini gara-gara ini begini. Langsung kayaknya to the point gitu. Padahal belum tentu. Sekali lagi, ini yang dikatakan Buddha mengatakan orang berbuat baik pasti mendapatkan kebahagiaan. Orang yang berbuat buruk pasti akan mendapatkan penderitaan. Tetapi orang yang berbuat jahat belum tentu masuk surga. Orang yang berbuat baik belum tentu masuk surga. Orang yang berbuat jahat juga belum tentu masuk neraka. Nah, kalau kita nggak cerna ini dengan baik, ini bingung kok. Dhamma ajarannya nggak konsisten. Buddha kok ngajarinnya begitu enak bener yang orang jahat belum tentu masuk neraka. Ya enggak? Ternyata ini ada hubungannya dengan kondisi pikiran dia pada saat menjelang kematian yang itu dipengaruhi oleh karma-karma dia sebelumnya.
atau karma-karma dia dari kehidupan yang lampau. Para karma bisa jadi karma penghasil janaka karma. Ya kan, karma yang menjelang kematian itu juga bisa jadi karma penghasil janaka karma. Misalnya, ketika dia menjelang kematiannya, dia teringat pernah merawat orang tuanya dengan baik. Kan kusala. Momen itu muncul, walaupun dia jahat, tapi mungkin dia sayang sama orang tua. Yang dia ingat bukan kemelekatannya, tapi bakti dia terhadap orang tua itu. Muncul momen itu. Atau dia ingat dia merawat anak istrinya. Mungkin saja momen itu muncul. Dia jahat. Tapi akhirnya momen itu muncul, dan akhirnya kusala yang dihasilkan dia terlahir. Ya minimal manusia lagi. Nah itu yang nggak bisa diprediksi sekali lagi. Uncertain. Makanya kamanya acinte ya. Tapi walaupun kondisinya seperti itu, kita bisa mengusahakan sekuat tenaga untuk yang mengkondisikan yang baik. Karena ya pasti baik intinya. Dan juga nggak ada ruginya untuk selalu menjadi baik. Nah itu ya. Nah untuk nyambung yang pertanyaan Anda ya, belum tentu juga. Makanya itu bisa langsung pasti. Nah, kita harus betul-betul ya artinya ketika semua kondisinya yang tadi Anda bilang dia lagi nggak ngapa-ngapain, artinya nggak melakukan kesalahan, tapi tiba-tiba kok bisa nabrak. Nah, ini harus diteliti lagi banyak faktor yang bermain juga. Mungkin saja dia lalai, mungkin saja dia lagi konsen tapi tiba-tiba bengong. Nah, kehantam juga tuh pohon mungkin. Ya, kita hanya bisa memprediksi untuk saat ini ya, tidak bisa memastikan sekali lagi. Ya, tapi tetap kita harus terus bersemangat dengan untuk berbuat baik ya. Tapi karena yakin dengan perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan. Itu saja.